Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat ini, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa masih terus menjaga sholat fardu kita secara berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kepada kita keistiqomahan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian akidah kita yang bulan lalu atau 4 pekan yang lalu kita membahas tentang wala dan bara. Apa itu wala? Wala itu cinta, dan bara itu adalah berlepas diri. Bagaimana cinta yang benar? Tentunya adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika seseorang bisa mendahulukan Allah dan Rasulnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu telah mendapatkan kelezatan iman atau manisnya iman. Thalathun man kuna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 yang ketika seseorang mengamalkan 3 itu, dia akan mendapatkan manisnya iman. Di antaranya adalah yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Bentuknya adalah dengan mendahulukan perintah Allah dan Rasulullah SAW di atas perintah-perintah yang lain. Itu secara teori seperti itu para jamaah. Tapi dalam prakteknya Allah Subhanahu wa taala ternyata rahmat dan rahim kepada kita. Sehingga ketika menyangkut hak-hak orang lain yang sifatnya darurat, Allah memberikan rukhsah keringanan kepada kita untuk mendahulukan hak-hak hambanya tersebut. Ambil contoh, misalkan sholat fardu itu wajib ditunaikan pada waktunya para jamaah. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita dahulukan sebelum yang lain. Tapi dalam kondisi-kondisi darurat, dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal, maka syariat memberikan rukhsah atau keringanan untuk mendahulukan hamba-hambanya dulu. Misalkan dokter bedah para jamaah melakukan operasi jam 2 siang dan selesai sampai jam 7 misalnya, berarti kelewat asar sama maghrib. Nah, yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rukhsah kepada dokter tersebut, memberikan keringanan. Itulah bukti Allah Subhanahu wa taala sangat pengasih kepada hambanya, ngalah untuk keperluan hambanya yang lain. Makanya nggak boleh itu periksa operasi dapat tengah jalan, tiba-tiba dengar azan asar, saya tak tinggal saya mati Pak pasien. Yang seperti ini syariat memberikan keringanan. Bahkan untuk beberapa kondisi safar misalkan, syariat memberikan keringanan untuk menjamak maupun mengqashar ataupun menjamak dan qashar. Bagi orang yang sakit, Allah Subhanahu wa taala
memberikan rukhsah, syariat memberikan rukhsah untuk menjamak sholatnya. Tetapi perlu diingat para jamaah, jangan sekali-kali kita menggampangkan titik-titik rukhsah, titik-titik ngambil rukhsah. Kita yang harus tahu kemampuan kita sendiri. Menurut saya ini layak nggak saya mendapatkan rukhsah keringanan? Kalau tidak, jangan diambil para jamaah. Tunaikan sesuai dengan ketika kita dalam kondisi normal, atau dalam bahasa usul fikih ini namanya azimah. Azimah itu ibadah yang ditunaikan sesuai dalam kondisi normal. Kalau rukhsah itu namanya keringanan. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah bentuk wala kita kepadanya. Sehingga mencintai orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut bisa jadi mendapatkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus mempunyai sifat yang kedua, yaitu bara', berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari kekufuran, dan berlepas diri dari orang-orang yang jatuh ke dalam kekufuran ataupun kesyirikan. Maksudnya adalah tidak mengikuti mereka, bukan berlepas diri mereka dibiarkan begitu saja, tidak. Ada salah satu keluarganya yang naudzubillah min dzalik misalkan murtad, maka bentuk berlepas diri kita adalah bukan mengikuti dia, tetapi justru kembali mengajak dia. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu doakan setiap hari. Karena petunjuk dan hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebatas sebagai pemberi hidayah melalui perantara, kita sebagai perantara saja. Apakah kemudian orang itu berkenan menerima kita sebagai perantara untuk mendapatkan hidayah Allah atau tidak? Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembahasan yang baru. I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyyata millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. I'lam, ketahuilah. Selalu Syekh sering kali mengawali bab baru atau alinea baru dengan kata i'lam, ketahuilah. Ini menunjukkan betapa pentingnya Bapak Ibu sekalian kita berilmu. Dengan berilmu itulah kemudian kita menjadi tahu. Dan perkara yang wajib untuk kita ketahui para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hak Allah Subhanahu wa taala adalah dua, yaitu Allah kita mentauhidkannya. Yang kedua adalah kita menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan kita jatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Berarti kewajiban yang harus kita tunaikan. Karena hak di satu sisi, maka menjadi kewajiban untuk satu sisi yang lainnya, sebagaimana suami istri. Maka hak istri menjadi kewajiban suami, begitupun sebaliknya, hak suami menjadikan kewajiban istri. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala jangan ribet menuntut hak. Karena menuntut hak itu hukumnya boleh, bukan wajib. Tetapi kita berusaha untuk menunaikan kewajiban. Ketika kita sudah bersama-sama saling menunaikan kewajiban antara suami istri, maka hak-hak antara keduanya akan terpenuhi secara otomatis. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa haqqullahi 'alal 'ibad an la yusyrika bihi, an ya'budahu wa la yusyrika bihi syai'an." Hendaknya seorang hamba itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya. Maka sehingga hal yang wajib pertama kali untuk kita ketahui adalah mempelajari tauhid yang benar. Sehingga ketika kita mengharap Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita lurus para jemaah. Tauhid kita benar, sehingga hati kita bersih dari kesyirikan, dari noda kekufuran. Kata
Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak-anaknya, kecuali orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan membawa hati yang bersih, bersih dari noda kesyirikan, bersih dari noda kekufuran, dan tentunya noda kemaksiatan yang lainnya. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun sebaliknya, ketika kita berusaha memahami tauhid yang benar, maka otomatis kita juga harus mempelajari sebab-sebab membuat orang tergelincir jatuh ke dalam lawang kata tauhid, yaitu syirik. Karena syirik dengan berbagai macam jenisnya, itu syirik besar dan syirik kecil, semuanya berbahaya. Apalagi syirik besar, kalau terbilang dari pelakunya bisa keluar dari Islam. Makanya salah seorang sahabat, kalau tidak salah Hudzaifah bin Yaman, dia bercerita kepada para sahabat yang lainnya, mungkin kepada muridnya, pada para tabi'in, ketika orang-orang itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, maka aku bertanya sebaliknya, bertanya tentang keburukan, karena aku khawatir jatuh ke dalam keburukan tersebut. Karena sesuatu yang tidak kita ketahui, cenderung kemudian kita akan jatuh ke dalamnya. Apalagi ini berkaitan dengan akidah. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah pentingnya kenapa kita harus memahami tauhid dengan benar, sehingga hati kita bersih dari kesyirikan dan kekufuran. Arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntunmu untuk mentaatinya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, doa beliau kepada kita semua kaum muslimin, bahwasanya kita tidak bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala kecuali karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita memohon kepada Allah ilmu, tidak cukup hanya meminta ilmu para jamaah, tetapi ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu. Karena kalau berbicara tentang ilmu, orang-orang dahulu banyak yang pintar, Pak. Wasil bin Atha itu orangnya cerdasnya luar biasa. Saat dia duduk di majelisnya Hasan Basri, salah satu tabi'in senior, Wasil bin Atha itu orang cerdas. Tentunya ilmunya banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia tuntunan untuk bisa mentaatinya dengan baik, sehingga akidahnya tersesat. Dan dia termasuk tokoh Mu'tazilah yang selalu mengedepankan akalnya di atas wahyu. Ketika akal bertentangan dengan wahyu, tentunya akalnya dia, maka wahyu akan dibuang. Ahlus sunnah tidak demikian para jamaah. Wahyu itu Al-Quran dan hadis yang valid yang sampai kepada kita harus di atas akal. Karena dari awal kita meyakini bahwasanya Al-Quran dan hadis itu pasti benar. Maka ketika Al-Quran dan hadis bertentangan dengan akal, maka tentunya yang kita tuduh pertama kali yang salah adalah akal kita yang sakit. Karena akal yang sehat tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu. Maka itu yang pertama yang harus kita tuduh. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita menghadiri majelis ilmu, hendaknya kita selalu mohon kepada Allah agar ilmu yang didapat di majelis itu bermanfaat untuk kita. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa mendekatkan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita semakin bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyyata millatu Ibrahim. Bahwasanya al-hanifiyah adalah ajarannya Nabi Ibrahim. Apa itu al-hanifiyah para jamaah? Al-hanifiyah itu adalah hiyal millatul ma'ilatu 'an syirki al-mabniyatu 'ala al-ikhlas lillahi 'azza wa jalla.
yaitu agama yang berpaling dari kesyirikan, yang dibangun berdasarkan atas dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita diperintahkan di banyak ayat untuk mengikuti manhaj beliau dalam berakidah, metode beliau dalam berakidah. Dan Nabi Ibrahim itu julukannya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena para nabi dan rasul setelah beliau alaihissalam semuanya nasabnya akan kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak dan Ismail. Lalu dari Ishak itulah lahirlah silsilah Bani Israel yang terakhir sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu semuanya nasabnya sampai ke Nabi Ishak alaihissalam. Lalu Nabi Ismail alaihissalam hanya keturunannya melahirkan satu nabi saja, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya akan kembali ke situ. Makanya surahnya adalah Abul Anbiya. Dan banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya adalah akidah beliau. Karena masing-masing syariat dari tiap-tiap rasul bisa jadi berbeda para jemaah. Dan itu sudah dikatakan oleh Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing di antara kalian telah aku jadikan untuknya syir'atan, sebuah syariat, aturan, undang-undang, wa minhaja, dan jalan. Itu jalan beragama. Makanya boleh jadi praktek syariatnya antara umat terdahulu dengan sekarang beda. Walaupun sama-sama misalkan puasa, boleh jadi puasanya Nabi dan Rasul terdahulu beda dengan puasanya zaman kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Sholat pun juga demikian, boleh jadi. Tapi juga ada beberapa syariat-syariat umat terdahulu yang kemudian diambil Nabi SAW yang sekarang kemudian menjadi syariat Islam. Seperti contoh misalkan khitan, itu syariatnya Nabi Ibrahim. Kemudian rajam bagi pezina yang sudah bersuami istri, dirajam sampai meninggal dunia, itu syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim itu adalah dua di antara Rasul Allah Subhanahu wa taala yang punya julukan Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua Rasul yang mempunyai gelar Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hanifiyah yaitu ibadatullahi mukhlishan lahu ad-din. Amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Hanifiyah tadi itu adalah ajaran yang lurus, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Artinya ketika menyembah Allah, di lain waktu dia tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy zaman dahulu. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kita jumpai di dalam banyak kitab orang-orang musyrik dan Quraisy itu sering bersumpah atas nama Allah. Mereka paham Tuhan mereka itu Allah. Artinya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di lain sisi mereka ternyata menyembah berhala-berhala seperti Lata, Uzza, dan yang lainnya. Sehingga ketika Fathu Makkah itu ada 300 lebih berhala yang ada di Ka'bah yang dihancurkan oleh kaum muslimin ketika itu saat terjadi Fathu Makkah. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang agama ataupun akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Thumma awhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa
wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, hendaknya kamu mengikuti agamanya atau ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus, hanifah. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk golongan orang-orang yang syirik. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dalam kaidah usul fikih para jamaah, perintah Allah untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis juga perintah untuk umatnya. Jadi ketika kita membaca ayat, kok ayat itu mengarah ke perintahannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaidahnya adalah itu juga perintah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan bahwasanya perintah itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umatnya. Terkait poligami lebih dari 4, Allah berfirman, khalisatan laka min dunil mu'minin, itu khusus bagi Muhammad, bukan untuk semua kaum mukminin. Maka kaum mukminin maksimal hanya 4 saja. Terkait puasa wisal, nyambung antara hari ini sampai besok. Maka ketika hari ini sahur, maka nanti ketika maghrib nggak berbuka, lanjut puasa sampai besok maghribnya baru berbuka. Itu puasa wisal namanya. Ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk umatnya. Dan hanya sedikit sekali beberapa perintah Allah yaitu dikhususkan hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang-orang yang tidak menyenangi atau tidak suka dengan ajaran Nabi Ibrahim sebagai orang yang safih. Safih itu bahasanya orang bodoh, ya, sama dengan orang jahil. Dalam surah Al-Baqarah 130 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan barang siapa yang tidak menyukai atau membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan dia telah memperbodohi dirinya sendiri. Lalu ketika mengomentari ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, raddullahi 'alal kufar fi ma ibtada'uhu min asy-syirki billahi al-mukhalif li millati Ibrahim. Bahwasanya ayat ini surat Al-Baqarah ayat 130 itu ketika Allah menyatakan, dan barang siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, tidaklah melainkan dia orang yang telah memperbodoh dirinya sendiri. Ini sebagai bantahan Allah untuk orang-orang musyrikin Quraisy secara khusus ataupun orang-orang musyrikin secara umum tentang kesyirikan mereka. Karena mereka telah melakukan bid'ah-bid'ah yang dengan bid'ah itu mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Apa bid'ah mereka para jamaah? Menjadikan wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada perkara-perkara yang harusnya hanya minta kepada Allah, dia minta kepada berhala-berhala itu, yang dahulunya adalah bisa jadi orang-orang soleh seperti Lata. Itu nama orang soleh zaman dulu, yang dia selalu lutus sawik, selalu membuat adonan roti untuk jamaah haji, dan itu dibagikan secara gratis. Itu kedermawanannya Lata. Lalu meminta kepada Lata, padahal permintaan tersebut hanya Allah yang bisa mengabulkan. Inilah kesyirikannya orang-orang musyrikin Quraisy. Maka ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati. Ini perkara-perkara ini hanya Allah yang bisa mengabulkan atau tidak. Kalau Allah yang hanya bisa mengabulkan, maka kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
minta diturunkan hujan, minta ke pawang, Pak pawang hujan, tolong dong turunkan hujan. Walaupun dia meyakini Allah yang menurunkan, syirik Pak. Dan ini persis kesyirikannya orang-orang musyrikin Quraisy. Maka yang benar adalah kemudian Nabi mencontohkan kepada kita ketika kita memohon hujan untuk sholat istisqa, sholat agar Allah mencurahkan air hujan kepada kita di negeri kita. Minimal berdoa kalau nggak sholat istisqa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah Allah singgung dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan ketika hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah Muhammad bahwasanya aku dekat dengan hamba-hambaku itu. Maka dalam surah Al-Fatihah kita selalu memuji Allah sebelum kita memohon itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, hanya berarti pembatasan itu para sahabat, bukan yang lainnya. Hanya kepada kami beribadah. Ini tauhid para sahabat. Hanya kepada aku kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tentunya dalam perkara-perkara yang memang hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang tugasnya para nabi sejak zaman dulu sampai dengan Nabi Muhammad SAW, tugas utama mereka itu memang menegakkan tauhid, bukan yang lain. Makanya dalam sejarah Nabi SAW tatkala di Mekah, yang Nabi dakwahkan semuanya berkaitan tentang tauhid. Makanya surat-surat ayat pendek itu, jangan baca terjemahannya, adalah hampir semuanya berbicara tentang tauhid. Karena surat-surat pendek itu turun saat Nabi SAW belum hijrah ke Madinah. Dan berapa tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah? 13 tahun. Di Madinah 10. Mengajak tauhid lebih lama itu Nabi SAW. Karena kesyirikan zaman dulu memang sangat mengakar sampai sudah mendarah daging. Maka perjuangan Nabi SAW dan para sahabat itu sangat berat sekali. Maka tidak heran kemudian kalau para sahabat Nabi puji sebagai generasi terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah dia yang ada di generasi itu para sahabat. Kenapa demikian? Totalitas mereka di dalam mengikuti Nabi SAW saat itu. Makanya sering saya akan sampaikan pada jamaah, kita jangan banyak mengigau. Mengigau itu maksudnya bagaimana? Enaknya tadi sahabat, dah yang aku jadi sahabat. Alhamdulillah gedes paling Pak. Jangan-jangan kita di soft pertama yang lari duluan mengikuti lari dari ajaran Nabi SAW. Sholat subuh saya kasih mas bro. Sholat tahajud gak karuan kita. Urusan dunia sedikit aja kemudian sholatnya kita geser. Itu kita, bukan kita sisa ya. Jadi sholat tidak. Itu seperti itu Pak, kaum muslimin hari ini. Maka hari ini kita juga sebenarnya tidak kalah beratnya kita mendakwai kaum muslimin para jamaah, terutama pemuda-pemuda hari ini para jamaah. Setiap saya berangkat ke sini atau berangkat di kajian subuh di masjid-masjid yang lain itu miris Pak. Ini kerjaan orang SMA paling tidak karuan, trek-trekan pakai helm. Tadi di perempatan Kertajaya seperti itu banyak. Yolana itu campur. Itu wajah-wajah SMA. Apakah sudah dilarang oleh orang tuanya, atau bahkan justru naudzubillah orang tuanya malah ngasih fasilitas, kita juga nggak tahu. Makanya kita senantiasa mohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Itu doa yang Allah contohkan dalam Al-Quran. Dan sebaik-baik doa itu adalah contoh yang ada dalam Al-Quran dan contoh yang ada dalam Nabi SAW.
lafadznya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 25 menyatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelum kamu wahai Muhammad min rasulin seorang rasul pun illa kecuali nuhi ilaihi kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah yang benar, tidak ada sesembahan yang hak illa ana kecuali aku, fa'budun maka sembahlah aku. Fa'budun di sini adalah fawahidun, maka tauhidkanlah aku. Karena betapa banyak pun sholat seseorang, ketika dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, hangus itu pahala sholatnya. Sehingga dalam surah Nisa Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik itu jika Allah berkehendak. Termasuk dosa besar di bawah kesyirikan. Itu jika Allah berkehendak, Allah ampuni orang tersebut. Tapi kemudian jangan kemudian kita meremehkan dengan ayat ini, Pak. Wis aku gak apa-apa tak maksiat, sing penting maksiatku dulu syirik. Nah, ini ngeremehkan para jamaah. Padahal ayat ini mengabarkan kepada orang-orang para pendosa itu untuk tidak putus asa. Bahwasanya dia masih bisa bertobat, pintu tobat masih dibuka lebar-lebar sebelum dia meninggal dunia, sebelum sakratul maut. Bahkan orang yang jatuh ke dalam kesyirikan pun pintu tobat masih Allah buka lebar. Kecuali kalau kemudian nyawa sudah ada di kerongkongan atau sakratul maut, ketika itu kemudian taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi menyatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama malam yughargir, selama nyawa belum sampai tenggorokan. Artinya sebelum sakratul maut. Sakarat itu sekarat dalam bahasa kita itu. Sekarat itu mabuk, otaknya nggak bisa berfungsi. Nggak bisa berfungsi secara normal. Maka kita selalu mohon kepada Allah agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saat sakratul maut, otak kita masih difungsikan oleh Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisan kita Allah ringankan untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu Pak Bu yang kita cita-citakan selama kita hidup itu. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah plus masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Itu cita-cita tertinggi kita. Makanya kita mohon kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah kami dalam kondisi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu berat pada saudara. Nggak usah pernah ngalami itu, belum. Ya kita nggak akan pernah mengalami sebelum kita sama-sama meninggal, karena meninggal itu cuma satu kali. Lu kok ngerti San? Nah, ini angel. Karena Nabi yang ngomong seperti itu, sakit. Nabi SAW menjelang wafat, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya untuk kematian itu mempunyai sakarat, mempunyai sekarat. Artinya setiap kematian selalu diawali sakaratul maut. Sehingga kalau jenengan menunggu orang yang sakit, kemudian orangnya linglung Pak Bu, kemudian kok kakinya dingin, ke atas kok dingin, ini tanda-tanda boleh jadi orang itu sudah mengalami sakaratul maut. Bantu Pak untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat yang lain. Dibisikkan dengan lembut di dekat telinganya, la ilaha illallah, pelan-pelan. Ojo nyebut tok ya Pak. Ini di desa saya seperti itu Pak. Dulu saya sering melihat waktu saya masih kecil itu. Ketika melihat mbah-mbah kami yang sakit parah itu,
Mbah is ngomong ngawur, mbah nyebut. Lah mati ini pas nyebut, dicabut. Alhamdulillah Pak. Ucapan terakhirnya katanya niatnya baik, maksud nyebut kalimat Allah Pak. Tapi orang sekarat itu seperti itu Pak. Orang mabuk itu kan akalnya tertutup Pak. Gak bisa mikir dengan baik. Yang namanya sakarat itu mabuk. Ya, maka kalau jenengan tatak, silahkan jenengan dampingi. Dan jangan banyak orang di situ ketika orang sakit penuh. Terganggu nanti orang, pecah konsentrasinya. Sudah menghadapi sekar saja konsentrasinya minta ampun susahnya, plus dibarengi dengan banyak tangisan anak cucunya. Wah, dan seterusnya. Suruh minggir dulu Pak. Sing tatak itulah kemudian dia yang mentargetkan kalimat la ilaha illallah. Karena dia sedang berjuang Pak. Dia akan menjadi penghuni surga, penghuni neraka. Nah, ingat itu merinding Pak. Semoga Allah mewafatkan kita dan keluarga kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena nggak ada jaminan Pak, sampai hari ini belum ada ayat turun bahwasanya Ustadz Anam dan para jamaah Nurul Islam pasti masuk surga. Nggak ada ayat seperti itu Pak. Nggak ada hadis seperti itu. Maka kita nggak boleh merasa cuma kalau kita sudah taat kemudian pasti menjadi penghuni surga. Nggak boleh seperti itu. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh memastikan seseorang menjadi penghuni surga atau penghuni neraka kecuali berdasarkan nas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik berdasarkan Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW sudah menetapkan si fulan menjadi penghuni surga, maka kita yakini si fulan sepenuhnya menjadi penghuni surga. Contoh Ukasyah misalnya, Ibn Mihsan, salah satu sahabat Nabi SAW yang mulia. Beliau di majelis Nabi SAW mendengarkan sabda Nabi, sungguhnya nanti ada umatku yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, ada 70.000. Lalu kemudian Ukasyah angkat tangan Pak. Ya Rasulullah ij'alni minhum. Wahai Rasulullah, jadikan aku termasuk golongan 70 orang tadi itu yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Lalu Nabi SAW mengatakan, anta minhum, kamu bagian dari mereka. Maka yang lain ikut angkat tangan, ya Rasulullah ij'alni minhum. Kabeh royal. Siapa sih gak seneng urusan surga? Rayaan bansa sing beras 5 kilo yang nyelan Pak ya? Yang gak jelas dapat atau enggak. Gontok-gontokan rombongan bahkan bisa jadi terluka, bahkan mungkin sampai meninggal. Itu royoan. Maka wajar kemudian para sahabat royoan angkat tangan. Tapi Nabi SAW langsung menuntut sabaqa biha Ukasyah. Kalian telah didahului Ukasyah, tiketnya mung siji. Sudah selesai. Berarti kita meyakini Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu menjadi penghuni surga. Adapun yang lainnya para ulama, maka kita berharap besar semoga mereka menjadi penghuni surga. Termasuk kita semua, keluarga kita berharap besar bahwasanya kita kelak akan menjadi penghuni surga. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya menjadi penghuni surga itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang agak panjang. Atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nasan nar. Tahukah kalian apa yang menyebabkan kebanyakan orang menjadi penghuni neraka? Maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW menjawab, fa innama aktsara ma yudkhilun nasan nar al-ajwafan al-farj wal fam. Sesungguhnya perkara-perkara yang menyebabkan kebanyakan orang masuk ke dalam neraka adalah dua, yaitu lisan, mulutnya, dan kemaluannya. Ketika tidak mampu menjaga kemaluannya dengan baik, dia akan jatuh dalam perzinahan, atau bahkan LGBT, sodomi, dan yang lain, pelecehan seksual. Makanya ciri-ciri orang yang beriman dalam surah Al-Mu'minun itu walladzina hum li furujihim hafizun.
dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Itu Pak Bu, kalau jenengan pernah belajar bahasa Arab, itu ada mengakhirkan kata yang seharusnya ditaruh di awal. Itu memberi makna penegasan, Pak, bahwasanya orang-orang mukmin itu selalu menjaga kemaluannya dari jatuh ke dalam perzinahan. Dia hanya akan melampiaskan itu kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kepada istri-istri. Yang kedua adalah al-fam, mulut. Berapa banyak orang tergelincir ke dalam neraka gara-gara mulut. Wa hal yakubun nasu ala wujuhihim fin nar illa hasaid al-sinatihim. Dan tidakkah orang itu terjerumus ke dalam mukanya, terdorong ke dalam dasar api neraka karena silat lidah dia. Itu yang berbicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hati-hati Pak ketika kita punya lisan, benar-benar jaga Pak. Sampai sebenarnya miso, ucapan kotor, apalagi seorang dai, seorang jamaah pengajian, harusnya semakin banyak ngaji, ucapannya semakin lembut, nggak ngumbar ucapan kasar di mana-mana. Ini ngeri sekali karena sebaik apapun niat, ucapannya kasar walaupun niatannya baik, niatannya guyon, tetap dinilai bukan suatu kebaikan di hadapan syariat. Gak akan pernah bernilai kebaikan. Nabi itu suatu guyon Pak, tapi guyon Nabi itu ucapannya gak kasar. Nabi itu pernah guyon kepada salah seorang perempuan tua itu. Langsung tiba-tiba mendatangi Nabi. Wahai Rasulullah, nanti saya menjadi penghuni neraka atau surga ya? Kata Nabi, kamu menjaga orang tua masuk apa itu kurang lebih bahasanya orang tua nggak ada di surga. Jawabannya Nabi simpel Pak, orang tua nggak ada di surga. Ini benar-benar Nabi guyon itu. Lalu kemudian ketika orang tua itu sedih, maka Nabi meneruskan bahwasannya nanti di surga orang tua dikembalikan fisiknya menjadi itu guyonnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita guyon, hati-hati Pak, acuannya tapi jurang. Kita boleh guyon, tapi harus tahu batasannya. Makanya kalau saya melihat pelawak hari ini kebanyakan mereka ya agak ngeri sedang. Hari ini ketika lawakannya kering kerontang, bingung, mesti paling gampang itu membuli temannya. Oke, nah itu hati-hati kalau sudah membuli temannya. Lalu Nabi melemparkan pertanyaan kedua. Atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah? Tahukah kalian apa yang menyebabkan kebanyakan seseorang masuk ke dalam surga? Kata Nabi, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah itu puncaknya para jamaah tauhid yang sempurna. Wa husnul khuluq, dan berakhlak baik kepada manusia yang lainnya. Makanya sabda Nabi ini selaras dengan sabda Nabi yang lainnya. Ittaqillaha haitsu ma kunta, dalam hadis arba'in. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasan, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikanmu. Maksudnya ketika kamu berbuat buruk, bertobatlah kamu dengan memperbaiki akhlakmu, dengan memperbaiki amal salehmu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Para sahabat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang belajar tauhid harusnya akhlaknya semakin baik. Jangan sampai kemudian belajar tauhid yang gedung sampai hatam kitabnya yang berjilid-jilid dengan berbagai macam judulnya, tapi lisannya masih panjang, suka merendahkan orang lain, ya suka menghina orang lain, maka akidahnya gak beres orang seperti ini. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau melanjutkan, anta'budallaha wahdahu
mukhlishan lahud-din wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Bahwasanya al-hanifiyah adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwasanya engkau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dengan penuh keikhlasan, dan yang demikian itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia tanpa terkecuali. Wa khalaqahum laha, dan memang Allah menciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan para ulama menafsirkan adalah liwahidun, yaitu untuk mentauhidkan itu. Lalu beliau melanjutkan, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid, dan perintah Allah yang paling tinggi, perintah Allah yang paling besar untuk seluruh manusia dan jin adalah menegakkan tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Meyakini bahwasanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam semesta ini. Makanya ketika ada orang yang berani meyakini bahwasanya ada selain Allah yang mengurusi alam semesta ini, maka orang itu syirik. Makanya dukun itu dikatakan syirik, musyrik, dan pelaku yang datang kepada dukun bertanya dan membenarkannya dikatakan kafir, karena dia meyakini bahwasanya si dukun itu mampu mengatur perkara-perkara yang gaib yang harusnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa ngatur. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal lalu membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya balasan dukun, pekerjaan dukun itu, profesi dukun di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipenggal lehernya. Kenapa demikian? Karena dukun itu mengajak orang untuk jatuh kepada kesyirikan. Maka layak dipenggal orang seperti ini. Kok ngeri satu ini dipenggal? Justru hilangnya, masuknya satu nyawa ke neraka itu lebih ringan daripada gara-gara nyawa pengajak kesyirikan itu dibiarkan sehingga puluhan atau ratusan bahkan ribuan orang jatuh ke dalam kesyirikan gara-gara lisan orang tersebut. Ketika orang itu tidak ada niat untuk taubat. Makanya orang-orang pelaku-pelaku seperti itu, Pak Bu, biasanya diambil mereka masukkan ke dalam penjara, dikasih waktu beberapa hari, didakwai, gelem tobat enggak tobat, dieksekusi. Dipenggal dalam keadaan murtad. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau melanjutkan, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku, dan perkara yang paling besar yang Allah melarang hambanya adalah kesyirikan. Perintah yang paling besar adalah tauhid, maka larangan yang paling besar tentunya lawan dari tauhid, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun di lain sisi, di lain waktu dia juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan bersembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, cukup? Sekali?
sampun selesai. Kayaknya konsentrasinya sudah buyar. Kajian subuh itu memang berat, karena duduk diam itu cobaannya mesti ngantuk. Benar-benar AC desek semriwing ngoten iki. Wong panas suwe sik kok ngantuk. Apa maneh wis wonten kipase plus senden wis enak. Mungkin ini Pak sekalian nggak usah nunggu bel terlalu lama ini. Kurang lebih mohon maaf, kalau ada pertanyaan nanti silahkan bisa disampaikan setelah majelis ini kami tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.